Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Mania dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara merawat dan apa penyebab murai batu yang cabul atau dikenal juga dengan murai batu yang kanibal. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol di bawah video ini agar terus bisa mengikuti video terbaru dari kami, channel yang memberikan seputar rawatan kicauan. Cabut bulu atau kanibal bisa menyerang pada burung muda, trotolan, bahkan burung yang sudah mapan pun bisa terkena penyakit ini. Sebelum kita melakukan perawatan dan penyembuhan pada murai batu yang cabut bulu ini, terlebih dahulu kita kenali apa sih penyebab murai batu kita menjadi cabul. Menurut pengalaman saya, ada beberapa faktor penyebab burung menjadi cabul. Yang pertama adalah murai batu terlalu birahi, sehingga emosinya tidak terkontrol. Birahi di sini adalah murai batu yang melewati batas dari overbirahi sehingga bisa menyebabkan dia melukai dirinya sendiri untuk melampiaskannya. Untuk perawatan murai batu yang cabul karena overbirahi, kita harus memangkas ekstra pudingnya. Misal kita memberikan hariannya 77, maka kita pangkas menjadi 22. Apakah dengan memberikan jangkrik 2 ekor murai batu akan terlihat lemas? Tidak, karena di dalam sangkar kita masih memberikan pur. Untuk murai batu yang ini jangan berikan pur berprotein tinggi, berikan pur yang proteinnya rendah. Lakukan pengumbaran setiap hari sampai birahi dan emosinya stabil, karena dengan cara mengumbar maka energi pada si murai batu tersebut akan cepat terkuras. Mandikan murai batu sehari 2 kali, pagi dan sore. Cara memandikan murai batu yang seperti ini ada di video sebelumnya tentang bagaimana cara merawat murai batu yang overbirahi. Hal yang harus dihindari adalah jangan menjemur murai batu yang seperti ini. Hindari pengerodongan pada siang hari. Alangkah baiknya murai batu ditaruh di dalam kandang umbaran dari pagi sampai sore. Kerodong hanya kita lakukan pada malam hari saja. Faktor kedua yang menyebabkan murai batu cabul adalah adanya tekanan suara yang membuat dia merasa tidak nyaman. Murai batu digantung berdekatan dengan murai batu yang lebih gacor dan lebih mapan. Karena suara dari murai batu yang lebih gacor dan mapan itu akan menekan mental si murai batu tersebut. Maka yang menyebabkan murai batu cabul ini adalah tingkat stres yang tinggi. Jangan menggantung masteran seperti cililin dan jalak suren dengan jarak yang terlalu dekat kepada murai batu kita, karena suara dari cililin dan jalak suren itu membuat murai batu kita tertekan. Berikan jarak yang ideal agar murai batu kita tetap mendengar dari masteran tersebut. Cara perawatan murai batu yang seperti ini adalah karantina murai batu tersebut dan taruh di tempat yang lebih tenang. Kasih suara gemercik air dan suara hujan agar murai batu menjadi lebih nyaman. Untuk ekstra pudingnya, berikanlah lebih banyak dari jumlah biasanya. Biasanya saya memberikan full jangkrik atau sekuatnya untuk menghilangkan stres pada si murai batu ini. Lakukan full kerodong untuk setiap harinya. Kerodong hanya dibuka pada saat proses pengembunan dan pemberian ekstra puding saja. Untuk mandinya
Saya memandikan murai batu yang seperti ini hanya seminggu sekali, karena apabila saya menambahkan durasi mandi atau intensitas mandi dia, maka akan bertambah parah. Karena mandi untuk murai batu yang seperti ini akan membuat birahinya turun kembali dan murai batu akan ngedrop, sehingga murai batu akan kembali mencabut bulunya. Untuk penjemurannya, lihat tingkah laku si murai batu. Kalau murai batu kita sudah jarang untuk mencabuti bulunya, maka kita coba lakukan penjemuran hanya setengah jam saja. Jika ketika kita anginkan murai batu mulai menunjukkan gejala mencabuti bulunya, maka kita stop penjemurannya dulu. Jika tidak, maka besok kita bisa menjemurnya kembali. Jangan melakukan pengumbaran untuk murai batu yang cabul seperti ini, karena akan menguras energinya dan membuat proses penyembuhannya menjadi lama. Faktor murai batu cabul yang ketiga adalah kalah sehabis bertanding. Murai batu yang kalah ketika bertanding akan melukai dirinya sendiri dengan cara mencabuti bulunya. Biasanya faktor ini terjadi pada burung murai batu yang muda, karena ketika di lomba, burung murai batu muda akan bertemu dengan murai batu yang lebih mapan, dengan gaya yang menekan dan mempunyai tembakan rapat, sehingga membuat murai batu menjadi takut, yang berakibat mentalnya terganggu sehingga murai batu menjadi drop. Untuk perawatannya adalah karantina dan biarkan murai batu sendiri tanpa masteran atau burung-burung yang lainnya. Berikan suara terapi gemercik air dan suara hujan. Lakukan full kerodong setiap hari. Murai batu dibuka kerodong hanya untuk pemberian ekstra puding saja. Berikan full ekstra puding untuk membangkitkan mental dan sifat fighternya kembali. Ketika dijemur, hal yang harus kita perhatikan adalah apabila murai batu kita jemur atau kita angin-anginkan setelah dijemur, murai batu menunjukkan gejala mencabuti bulunya, maka kita stop penjemurannya. Tapi apabila murai batu tidak menunjukkan gejala cabut bulu, maka keesokan hari bisa kita lanjutkan untuk penjemurannya. Untuk masalah mandinya, bisa kita lakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, karena pada faktor ini kita dituntut untuk meningkatkan birahi dan emosi si murai batu kembali agar menjadi fighter. Hentikan mengikuti perlombaan untuk sementara waktu, kurang lebih 1 atau 2 bulan, sampai murai batu benar-benar tidak menunjukkan gejala cabut bulu kembali. Jadi intinya, sebelum kita melakukan perawatan dan penyembuhan pada murai batu yang cabut bulu ini, kita diwajibkan untuk mengenali dan mengetahui apa penyebab yang membuat murai batu kita cabut bulu, sehingga kita bisa melakukan terapinya. Karena walaupun penyakitnya sama, yaitu sama-sama cabul, tetapi cara penanganannya berbeda, agar tidak sia-sia setelah kita melakukan perawatan dan pengobatan murai batu yang cabul ini. Oke sobat kicau, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Setiap perawat burung mempunyai cara dan triknya masing-masing untuk menjadikan burungnya prestasi. Selamat mencoba dan selamat mencetak burung juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.